Ketika gadis kecil itu sedang bermain pasir di tepi pantai, tiba-tiba gundukan pasir di belakangnya bergerak cepat ke arahnya. Terkejut, gadis itu menghindar ke belakang, tapi kakinya berhasil ditarik makhluk itu ke dalam pasir. Untungnya makhluk itu hanya mengambil sepatunya. Makhluk itu terus mengelilinginya, kemudian mengejar gadis kecil itu. Ia terus berlari dan berhasil menaiki sebuah batu. Makhluk itu kemudian berbalik menuju kedua saudaranya. Mereka yang menyadari itu dengan cepat menghindar. Makhluk itu berbalik ke arah menuju sebuah tas dan menariknya ke dalam, mengeluarkan semua isi dalam tas itu. Anak laki-laki yang melihat kabel pengisi daya bergerak, langsung menghampiri dan menariknya dengan kuat. Sedetik kemudian sebuah kaki muncul dari dalam pasir, lalu seekor makhluk unik berhasil ditarik keluar. Ternyata makhluk itu adalah seekor hewan yang menyerupai monyet. Makhluk itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Seketika mereka terkejut mendengarnya. Makhluk itu kemudian mencoba mengelabuhi mereka agar bisa melarikan diri, tetapi rencananya tidak berhasil karena kabel pengisi daya masih terikat di kakinya. Merasa tertahan, akhirnya makhluk itu menjelaskan bahwa ia adalah makhluk pasir kuno yang mampu mengabulkan satu permintaan setiap harinya. Mendengar itu, anak laki-laki berjaket hitam memohon untuk menjadi pendaki gunung terbaik. Seketika makhluk itu langsung menahan napas sampai perutnya hampir meledak. Dalam sekejap, anak laki-laki itu bisa mendaki gunung dengan lincah. Sejak saat itu mereka setiap harinya selalu membuat permintaan-permintaan baru kepada makhluk itu, yang mana tanpa disadari tindakannya itu akan membawa mereka kepada masalah yang lebih besar. Masalah mulai muncul ketika seorang pria serakah mengetahui tentang keajaiban makhluk itu. Keesokan harinya, mereka kembali memohon kepada makhluk itu untuk mengembalikannya ke masa lalu. Tapi ketika mereka kembali ke masa lalu, mereka dianggap sebagai penyusup oleh penduduk desa. Gadis itu akhirnya ditangkap. Ia mengeluarkan ponselnya untuk membuktikan bahwa dia berasal dari masa depan. Tapi orang itu malah terkejut. Ia mengira gadis itu adalah seorang penyihir. Tepat di saat ia mencoba membunuh gadis itu, saudara perempuannya datang. Gadis kecil itu lalu meremas tangannya. Seketika pistolnya rusak. Ternyata tanpa disadari mereka semua memiliki kekuatan super. Si gadis yang melihat orang itu mau kabur, langsung memancarkan laser dari matanya, sehingga membuat pakaiannya terbakar. Gadis itu heran melihat semua orang di tempat itu memiliki kekuatan super. Tiba-tiba ia teringat makhluk itu, mungkin dalam bahaya, jadi dia meniup sisir dan kembali ke tempat makhluk itu. Mereka terkejut ketika sebuah ekskavator yang dikendarai seorang pria berhasil membawa makhluk itu. Ia menaruh makhluk itu dalam sebuah kotak kaca. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai mengembang dan memenuhi kotak hingga pecah, membuat makhluk itu jadi pingsan. Seketika keinginan pria itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba sebuah koin emas jatuh dari tangga dan mengalir semakin lama semakin banyak. Pria itu sangat senang, sedangkan anak-anak memilih melarikan diri dengan membawa kabur makhluk itu. Koin-koin emas itu terus mengalir tanpa henti. Sampai akhirnya, koin-koin itu membanjiri rumah tersebut dan menutupi tubuhnya, hingga membuat pria itu tenggelam di dalam tumpukan koin. Namun setelah matahari terbenam, koin-koin emas itu menghilang. Pria itu mengira dirinya telah selamat. Ia pun tersenyum kegirangan. Tapi tiba-tiba atap rumahnya runtuh, membuatnya mati tertimbun oleh reruntuhan itu. Sedangkan makhluk itu masih tetap pingsan karena telah mengabulkan banyak permintaan dalam satu hari, sehingga membuatnya kehabisan energi dan tidak bergerak. Anak-anak mengira makhluk itu sudah mati. Mereka sangat sedih. Tapi gadis kecil yang mengira makhluk itu sedang tidur, menuangkan pasir yang ada di sepatunya ke makhluk itu. Seketika ia sadar dari pingsannya. Kemudian mereka membawa makhluk itu kembali ke pantai dan membuat satu permintaan terakhir agar makhluk itu tidak pernah ditemukan kembali.